Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Nah, kita lanjutkan kajian kita membahas ayat-ayat seputar puasa di dalam Al-Quranul Karim. Nanti dibaca. 84. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 184, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ayat selanjutnya ada beberapa fawaid berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jal, ayyaman ma'dudat. Itu hari-hari yang terbilang atau jumlah hari-hari yang tertentu. Ayat ini menunjukkan kalau kewajiban puasa di bulan Ramadan itu terbatas, hanya 1 bulan. Ya, 1 bulan selama bulan Ramadan. Maka menunjukkan kalau Allah mewajibkan kepada kita puasa dengan banyak kemudahan. Karena Allah tidak mewajibkan kita 1 tahun full, ya, atau seumur hidup. Tapi puasa itu hanya bilangan-bilangan hari tertentu. Jadi di sini menunjukkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga firman Allah ayyaman ma'dudat itu motivasi bagi seseorang untuk bersungguh-sungguh beribadah dengan ganjaran yang sangat besar dan keutamaan yang sangat agung di hari-hari yang terbatas hari. Ya, kalau seorang mengetahui keutamaan itu dengan jumlah hari yang terbatas, maka dia akan lebih maksimal beribadah kepada Allah. Katakanlah seorang pedagang, kalau diadakan satu acara, di situ ada bazar besar-besaran, dijanjikan semua orang yang berdagang di acara tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar. Cuman bazar itu terbatas hanya 20 hari. Maka semua orang akan semangat datang ke tempat tersebut, membawa barang dagangannya dan mengharapkan mendapatkan keuntungan yang banyak. Karena di situ tempat berkumpulnya manusia. Nah, begitu juga ini. Allah Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, keutamaan puasanya, keutamaan tarawihnya, keutamaan ampunannya, rahmatnya, dikabulkannya doa, tentang Lailatul Qadar, dan seterusnya. Itu semua diraih oleh seorang hamba hanya dalam ayyaman ma'dudat, jumlah hari yang tertentu yang dapat dihitung. Maka ini motivasi dari Allah Azza wa Jal agar dia benar-benar beribadah di hari-hari tersebut. Ya, harinya tidak banyak, 30 hari atau 1 bulan. Di hari tersebut Allah mempersiapkan buat hamba-hambanya ganjaran yang sangat besar. Dan kita pernah jelaskan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kebaikan Ramadan itu akan membawa kebaikan dalam 1 tahun. Kalau seseorang baik bulan Ramadan, maka akan baik 1 tahun tersebut. Ya, begitu juga sebaliknya, kalau Ramadan yang tidak baik dikhawatirkan membawa keburukan pada tahun tersebut. Nah, maka barometer kebaikan pada setiap pekan itu apabila baik di hari Jumatnya. Barometer kebaikan dalam 1 tahun apabila baik di bulan Ramadan.
dan barometer kebaikan seumur hidupnya apabila dia mendapatkan haji mabrur. Ya, maka kita bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, hari yang terbilang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari terbaik semakin sampai pada puncaknya maka semakin banyak kebaikannya. Katakanlah hari Jumat, maka sore harinya lebih baik dibandingkan pagi harinya. Begitu juga Ramadan. 10 hari terakhirnya itu lebih baik dibandingkan 10 hari pertamanya. Maka yang benar seseorang itu semakin sampai pada ujung Ramadan, maka semakin dia semangat. Ibn Rajab rahimahullah, beliau menggambarkan seperti pacuan kuda. Kuda itu kalau misalnya dia tahu garis finish sudah dekat, maka dia akan mengerahkan semua energinya untuk bisa cepat nyampe ke garis finish. Nah, begitu juga di bulan Ramadan, apabila sudah mendekati puncaknya 10 hari terakhir, maka dia mengerahkan semua kemampuannya untuk lebih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu disunnahkan di 10 hari terakhir untuk i'tikaf. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau i'tikaf di 10 hari terakhir. Dan beliau di 20 hari pertama menggabungkan antara istirahat dengan sholat. Apabila datang 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan seluruh malamnya dengan sholat. Ya. Sebagaimana disebutkan apabila datang 10 hari terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa iqadha ahlahu. Beliau mengikat tali pinggangnya, artinya menjadikan istri-istrinya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ya, dan ini kebalikan dari yang dilakukan oleh sebagian orang. Sebagian orang semangat di awal, malas di akhir. Yang benar dia semangat di awal dan lebih semangat lagi apabila sampai pada akhir bulan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kita memohon taufik agar Allah Ta'ala membantu kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Kemudian ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 184, menunjukkan kalau puasa pertama kali itu dikasih pilihan oleh Allah. Ya, bagi orang yang sakit atau safar boleh tidak berpuasa. Kalau yang mukim dan sehat terdapat pilihan antara puasa dan memberikan makan satu orang miskin pada setiap harinya, atau kalau lebih itu jauh lebih baik. Ya, jadi ayat ini ayat yang ada lafaznya tapi hukumnya mansuh, dihapus dengan ayat selanjutnya nanti. Puasa pertama kali itu ada pilihan. Kalau yang sakit dan safar boleh tidak puasa secara mutlak. Sedangkan yang mukim dan sehat itu dikasih pilihan. Boleh dia berpuasa atau memberikan makan setiap harinya. Satu orang miskin atau lebih. Nah, nanti firman Allah di ayat selanjutnya, "Faman syahida minkum syahr falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, yakni bulan hilal puasa, falyasum, maka puasalah. Maka ayat itu menghapus hukum ayat surat Al-Baqarah 184. Maka ketika turun ayat faman syahida minkum syahr falyasum, itu wajib puasa atas semua kaum muslimin kecuali yang tidak mampu dan yang terhalangi atau memiliki udhur sebagaimana tadi kita jelaskan. Ya. Nah, boleh dibaca ayat selanjutnya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengadukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, ayat ini firman Allah Azza wa Jal 185 dalam surat Al-Baqarah memiliki beberapa faedah. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Maka bulan Ramadan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah diturunkannya Al-Quran. Ya. Jadi dipilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quranul Karim. Dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bersabda tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya beliau alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Kataballahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabu jahannam wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairu min alfi syahr. Wa man hurima khairuha faqad hurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi yang menamakan bulan Ramadan dengan bulan mubarak itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, karena bulan ini banyak keberkahan. Makanya antum lihat banyak makanan melimpah ruah, banyak orang punya kedermawanan, saling berbagi, ya, dan seterusnya. Dan penamaan yang benar tentang bulan Ramadan, bulan mubarak, syahrul mubarak. Adapun perkataan orang syahrul karim itu salah. Karena bulan Ramadan tidak memiliki kedermawanan. Allah Ta'ala Al-Karim yang maha dermawan. Ya, sedangkan bulan ini mubarak, penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan. Dibuka pada bulan ini pintu-pintu langit. Karena terangkatnya amal soleh. Banyaknya terangkat amal soleh. Wa tughlaq fihi abwabu jahannam. Dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Karena sedikitnya ma'asi di bulan ini, maksiat. Wa tughal fihi syayatin. Dan setan dibelenggu pada bulan ini. Dia tidak bisa menggoda manusia sebagaimana dia menggoda di bulan-bulan yang lain. Dan di bulan ini ada satu malam khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada seribu bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala menurunkan surat yang dibaca sampai hari kiamat tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 80 sekian tahun. Kata ahli tafsir, apa maksud dari firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya beramal di malam tersebut itu lebih baik daripada beramal daripada 1000 bulan tanpa malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau orang sholat di malam tersebut, maka sholatnya lebih baik dibandingkan sholat 1000 bulan tanpa malam Lailatul Qadar. Kalau dia berdoa di malam tersebut, maka doanya lebih baik daripada berdoa 1000 bulan tanpa malam Lailatul Qadar. Dan semua amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik dibandingkan beramal tanpa malam Lailatul Qadar. Dan di antara doa yang disunnahkan untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar, yaitu doa yang Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini ada hikmah yang sangat besar. Seseorang di bulan Ramadan berpuasa di siang hari, begadang di malam hari, tidak lepas dari baca Al-Quran, dia mengeluarkan hartanya, bersedekah, ya, dan seterusnya. Yang pada puncaknya di malam Lailatul Qadar dia minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia hanya minta maaf, menunjukkan kalau seorang hamba kebaikannya apabila diampuni dosanya oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala dan dimaafkan. Dan sebagian ulama membedakan antara al-afu dan al-ghufran. Maaf dan ampunan. Allah di antara namanya Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Dan juga di antara namanya Al-Afu. Ya Allah memaafkan dan juga mengampuni. Ya, sebagian mengatakan Al-Afu memaafkan itu jauh lebih dalam dibandingkan Al-Ghufran, ampunan. Seseorang apabila dimaafkan, maka diampuni semua dosanya serta dihapus semua catatan keburukannya. Makanya dia berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah maafkanlah aku. Karena kalau dia dimaafkan oleh Allah, diampuni, dapat kufran, ampunan dari Allah, plus semua catatan keburukan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia bersih. Ya, selesai dari bulan Ramadan, bersih dari catatan-catatan amalan keburukan. Dan itu puncak kebaikan manusia. Dia diampuni dan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena surga itu kita dapatkan lewat apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, yang kita butuhkan, kita ini diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tentang kalau bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan apa? Bulan Ramadan. Dan ini juga sebagaimana yang sering kita ulang, keberkahan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidaklah diletakkan pada satu tempat, melainkan tempat tersebut akan barokah. Maka antum lihat, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh keberkahan. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam terbaik di atas muka bumi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjadi khairul bashar, sebaik-baik manusia dan yang paling terkemuka di antara para nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW lewat Jibril alaihi salam. Maka Jibril menjadi sebaik-baik malaikat di langit. Maka antum bayangkan bagaimana kalau Al-Quran ini diletakkan di hati kita. Ya, maka bagaimana keberkahan hati seorang hamba kalau Allah menitipkan Al-Quran ke dalam hatinya. Maka hatinya penuh barokah, matanya penuh barokah, lisannya penuh barokah, semua aktivitasnya penuh barokah. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini dengan berkata, Ammal Quran fa innama nuzila jumlatun wahidatun ila baitil izzah minas sama'i dunya. Wa kana fi syahri Ramadan fi lailatul qadri minhu kama qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar wa qala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah thumma nuzila ba'dahu mufarraqan. Kata Ibnu Katsir, Al-Quran diturunkan sekaligus, jumlatan wahidah, diturunkan sekaligus 30 juz. Itu pertama kali ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu satu tempat di langit dunia. Dan diturunkan Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Nah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur setelah itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, kitab yang diturunkan secara berangsur-angsur itu hanya Al-Quranul Karim. Adapun kitab-kitab yang lain diturunkan kepada Nabi sekaligus. Ya, kepada Nabi Ibrahim, kitabnya diturunkan sekaligus, dan nabi-nabi yang lain. Adapun Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kemudahan Al-Quranul Karim. Tapi subhanallah, ya, dengan diturunkannya berangsur-angsur, disuruh oleh Allah untuk sabar. Kata Allah, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila.
Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran berangsur-angsur. Maksudnya mestinya kalau berangsur-angsur bersyukur atau tidak? Bersyukur. Tidak diturunkan sekaligus, tapi diturunkan berangsur-angsur. Tapi lihat firman Allah, Inna anzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kami menurunkan kepada engkau Al-Quran secara berangsur-angsur. Setelah itu Allah berfirman, Fasbir li hukmi rabbik. Maka dari itu sabarlah terhadap hukum Rabb kamu. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, menunjukkan semua orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran pasti dia akan mendapatkan apa yang didapati oleh Nabi SAW. Nabi SAW diturunkan Al-Quran mendapatkan gangguan apa tidak? Mendapatkan gangguan. Maka semua orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia pasti mendapatkan gangguan, celaan, cobaan, sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat ini juga menunjukkan Allah mensifati Al-Quran dengan dua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Kami bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran, hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan penjelasan dari hidayah dan furqan. Maka Al-Quran disifati dengan dua. Yang pertama hidayah, petunjuk, dan yang kedua al-furqan, pembeda. Karena dia hidayah menunjukkan manusia jalan menuju Allah, dan Al-Quran al-furqan, membedakan antara hak dan batil, membedakan antara tauhid dengan syirik, membedakan antara sunnah dengan bid'ah dan seterusnya. Ibnu Sa'di rahimahullah, beliau berkata, wahwa al-Quranul Karim al-mustamil ala al-hidayah limasalihikum ad-diniyah wa dunyawiyah wa tabyinul haq biawdahi bayan wal furqan bainal haqqi wal batil wal huda wal dalal wa ahlu sa'adati wa ahlu syaqawah fahaqiqun bisyahri hadha fadluhu. Al-Quranul Karim yang di dalamnya mencakup hidayah. Hidayah buat apa? Hidayah petunjuk buat maslahat kalian. Baik yang berkaitan maslahat diniyah dan maslahat dunia. Semua maslahat ada di kitabullah azza wa jalla. Makanya nama lain Al-Quran juga syifa. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah Al-Quran ini buat orang-orang yang beriman petunjuk dan syifa, kesembuhan. Sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Ta'ala tidak menurunkan penawar obat yang lebih baik dibandingkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu obat yang diturunkan dari langit langsung. Maka kalau dia tidak disembuhkan dengan Al-Quran, tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan dia. Maka Al-Quran ini ada maslahat buat agama kita dan ada maslahat buat duniawiyah kita. Dan Al-Quran ini tabyinul haq, penjelasan kebenaran dengan sebaik-baik penjelasan. Dan Al-Quran ini Al-Furqan, dia pembeda. Apa? Pembeda apa? Pembeda antara hak dan batil. Pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Pembeda antara orang yang berbahagia dan juga orang yang sengsara. Makanya kalau kita tahu, kita ingin bahagia, kita baca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan tanda-tanda orang yang berbahagia. Dan apabila kita ingin tahu tanda-tanda orang yang sengsara, baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana seseorang itu bisa jatuh di dalam kebinasaan dan tanda apa saja orang itu akan binasa. Maka kata beliau, fahaqiqun bisyahri hadha fadluh. Maka berhaklah bulan ini mendapatkan keutamaannya. Karena diturunkannya Al-Quran. Kemudian ayat ini juga anjuran untuk banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, dan Nabi SAW beliau murajaah Al-Quran di bulan Ramadan bersama siapa? Jibril alaihi salam. Disebutkan di dalam hadis,
kana Jibril yu'arid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fi Ramadan kullu sanah marrah. Jibril alaihi salam yu'arid, ini merajaah, menampakkan Al-Quran kepada Nabi SAW di setiap bulan Ramadan. Di setiap tahunnya sekali. Tapi di tahun yang Nabi SAW wafat, di murajaah Al-Quran, ditampakkan Al-Quran kepada Nabi SAW 2 kali. Ta'kidan wa tathbitan. Agar lebih teguh Nabi SAW dengan Al-Quran. Makanya para ulama dan orang-orang saleh terdahulu, dia menghabiskan waktu di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dikatakan Imam Az-Zuhri, beliau berkata, "Idza jaa syahrul Ramadan, innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am." Bulan Ramadan itu bulan mengerjakan 2 amal. Baca Al-Quran dan memberikan makan. Orang baca Al-Quran kasih makan, baca Al-Quran sedekah bulan Ramadan itu. Imam Malik rahimahullah, apabila datang bulan Ramadan, dia meninggalkan majelis hadisnya, majelis ilmunya, dan dia baca Al-Quran dengan melihat kepada mushaf. Ya, sampai pernah ditanya, tuh saudari Imam Malik, apa amalan Imam Malik di rumahnya? Artinya di rumah ini Imam Malik ngapain? Kata saudarinya, Imam Malik di rumahnya yaqra'ul Quran minal mushaf. Dia banyak baca Al-Quran lewat mushaf, lewat Al-Quran. Dan Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, seorang tabi'in, dia menghatamkan Al-Quran di setiap 3 malam pada bulan Ramadan. Setiap 3 hari hatam Al-Quran. Dan di 10 hari terakhir beliau menghatamkan Al-Quran di setiap 2 malam. Ini menunjukkan kalau bulan Ramadan bulan anjuran untuk membaca Al-Quran. Makanya kita semua jangan sampai sedikit baca Al-Quran. Al-Quran ini tidak akan menghalangi aktivitas kita sehari-hari. Antum boleh cari nafkah, antum boleh bekerja, tapi di sela-sela waktu kosong baca kitabullah azza wa jalla. Karena keberkahan bulan ini salah satunya dengan diturunkannya Al-Quran. Maka baca Al-Quran. Kemudian Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahr falyasum." Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, maksudnya bulan di situ apa? Hilal. Hilal ya. Masuk ya bulan Ramadan, maka puasalah. Nah, ayat ini menghapus hukum ayat yang sebelumnya. Ketika turun ayat ini, maka ayat ini nasikh. Nasikh itu menghapus hukum ayat sebelumnya. Dulu para sahabat dia tidak dikasih pilihan antara puasa dengan memberikan makan. Ketika turun ayat ini semuanya wajib puasa. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang tata cara penetapan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ditetapkan dengan apa? Dengan ru'yah. Ru'yah itu maksudnya apa? Melihat hilal. Jadi di sini salahnya orang yang menetapkan bulan Ramadan dengan hisab. Ya, hisab menyelisihi Al-Quran. Karena Allah Ta'ala tidak menetapkan bulan Ramadan dengan hisab. Tapi Allah Ta'ala menetapkan bulan Ramadan dengan ru'yah, melihat hilal. Kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal bulan, maka puasalah. Terus dulu orang Arab dia tidak bisa hisab. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dikatakan, "Nahnu ummatun ummiyun la naktub wa la nahsub." Kita orang-orang buta huruf. Kita tidak bisa menulis dan kita tidak bisa hisab. Di sini menunjukkan kalau hisab itu ditemukan setelah dari zaman Nabi SAW. Ya, maka orang-orang Arab terdahulu dia tidak mengerti ilmu hisab. Ya, dia tidak mengerti ilmu hisab. Ya, maka bulan Ramadan itu dengan melihat hilal, kalau misalnya hilal tidak terlihat maka digenapkan dengan 30 hari bulan Sya'ban. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati wa ansiku laha fa in ghumma 'alaikum fa atimmu 30 yawman faman syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru."
Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, puasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Kalau misalnya memang tertutup atas kalian hilal tersebut, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Barang siapa yang dua orang yang bersaksi seorang muslim melihat hilal, maka berpuasalah dengan persaksian mereka dan berbukalah dengan persaksian mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Barang siapa yang sakit. Nah, ini menunjukkan ayat yang ini tata cara orang sakit di bulan puasa. Orang sakit itu puasa atau tidak? Ada rincian dari para ulama. Kata para ulama, keadaan orang yang sakit terbagi menjadi dua. Jadi nggak semua orang sakit itu nggak puasa. Kalau misalnya secara umum orang sakit nggak puasa, repot nanti. Pagi-pagi batuk sedikit, marid. Kata Allah, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Bilang ke istrinya buat kopi. Anak marid. Ya. Nah, ini kata para ulama, orang yang sakit terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Seperti penyakit-penyakit kronis, nasallallahu alaihi kanker, ya, atau yang lainnya. Dan dia dinyatakan oleh dokter tidak boleh puasa karena wajib minum obat dan juga wajib makan. Dan tidak tahu kapan dia sembuh. Maka penyakit yang tidak diharapkan kesembuhan itu tidak wajib puasa. Dia cukup membayar fidyah. Dia dikasih udhur oleh Allah. Yang kedua, penyakit yang datang tiba-tiba dan diharapkan kesembuhan. Yang penyakit yang datang tiba-tiba dan diharapkan kesembuhan. Maka ini ada 3 keadaan. Yang pertama, tidak keberatan untuk puasa dan tidak membahayakan dia. Maka wajib puasa. Artinya puasa tidak berat dan tidak berbahaya. Dia wajib puasa. Seperti tadi. Pilek, batuk, apalagi masuk angin, dan yang semacamnya. Artinya tidak berat baginya puasa dan tidak membahayakan dia. Jadi tetap wajib berpuasa. Yang kedua, puasa memberatkannya namun tidak membahayakannya. Berat baginya puasa tapi tidak berbahaya. Biasanya orang yang terkena penyakit demam tinggi, kadang sebagian orang masih maksakan puasa. Ya, tidak bahaya, cuman memberatkan dia karena dia dalam keadaan sakit. Maka puasa hukumnya makruh. Puasa hukumnya makruh karena dia meninggalkan rukhsah, keringanan yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, puasa membahayakannya. Kalau dia puasa bahaya. Misalnya seseorang punya penyakit mah kronis misalnya. Dan kalau dia memaksakan puasa itu sangat berbahaya bagi kesehatannya. Maka ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Maka ini lihat, rincian seperti ini antum bisa menghukumi semua keadaan orang yang sakit. Kalau antum lihat dia puasa tapi tidak bahaya dan tidak berat, tetap wajib puasa. Tapi kalau dia memang puasa memberatkannya, boleh batal. Dan puasa kalau membahayakannya disuruh batal dan haram untuk melanjutkan puasa. Nah, terus yang kedua safar. Wa aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Atau orang yang safar maka dia ganti di hari-hari yang lain. Musafir juga sama. Musafir dalam 2 keadaan. Musafir dalam 2 keadaan. Yang pertama, safar dalam rangka bertipu daya untuk berbuka puasa. Ini haram. Safar dalam rangka bertipu daya untuk buka puasa, ini haram. Nggak boleh. Seseorang safar ke Jakarta, nggak ada hajat, cuman memang pengen makan nasi padang. Ya, nanti dia balik lagi. Nggak boleh. Dan bertipu daya dengan Allah dosanya lebih besar. Karena dia bertipu daya kepada zat yang mengetahui apa isi hatinya.
Ya, maka ini nggak boleh. Yang kedua, apabila bukan untuk maksud tersebut ada 3 keadaan. Yang pertama, apabila memberatkan maka haram berpuasa. Ya, kalau safar memberatkan maka haram. Kayak misalnya dia safar membawa kendaraan sendiri dengan jarak yang panjang 8 jam, ya berat. Ya kalau dia puasa ngantuk, ya bahaya, maka ini haram baginya untuk berpuasa. Yang kedua, dan juga hadisnya Nabi SAW ketika Fathu Makkah, orang-orang memaksakan dirinya untuk puasa karena melihat Nabi SAW puasa, sedangkan mereka lemah. Akhirnya Nabi SAW membatalkan puasa. Di situ ada orang-orang yang tetap puasa tidak mau batal. Kata Nabi SAW, ulaikal rusad, ulaikal rusad. Mereka bermaksiat, mereka bermaksiat. Kenapa? Karena memaksakan puasa dalam keadaan yang berat. Bisa dipahami ya? Yang kedua, memberatkannya namun tidak seperti keadaan pertama. Artinya berat tapi masih bisa bertahan. Ya, maka ini hukumnya makruh. Berat baginya puasa, tapi tidak seberat keadaan orang yang pertama tadi. Selama itu berat, maka dia hukumnya makruh. Yang ketiga, puasa tidak memberatkan sama sekali. Maka bagaimana kalau yang tidak memberatkan sama sekali? Hukumnya apa? Kayak sekarang orang naik kereta, bisnis, nyampe kereta tidur, bangun sampai di kota dia udah maghrib. Berat apa enggak itu? Enggak berat ya. Nah ini kata para ulama, dia pilih yang paling mudah untuk dirinya. Dia pilih yang paling mudah. Kalau semisalnya yang paling mudah berbuka, maka dia berbuka. Sebagai contoh, dia turun dari kereta harus nyari alamat, harus naik kendaraan dan seterusnya. Dia pikir kalau anak buka puasa lebih mudah, maka dia pilih itu yang mudah. Kalau yang mudah tetap puasa, maka dia melanjutkan puasa. Kalau dua-duanya mudah, maka yang terbaik mana? Puasa apa batal? Kalau dua-duanya mudah, yang paling terbaik dia melanjutkan puasa karena perbuatan Nabi SAW. Ya, pernah para sahabat safar bersama Nabi SAW. Waktu itu tidak ada yang berpuasa kecuali 2 orang. Yang pertama Nabi SAW, yang kedua Abdullah bin Rawaha. Menunjukkan kalau safar dalam keadaan seseorang mudah untuk puasa, maka puasa afdal. Puasa lebih utama karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan dari kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan dari kalian kesulitan. Penjelasan kalau agama Islam agama yang mudah. Maka agama Islam ini nggak sulit. Agama Islam ini mudah. Allah Ta'ala berfirman, ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan agama buat kalian dari kesulitan. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Tapi dengan syarat dia kembali kepada Al-Quran, dia kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kaidah di antara qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Maka untuk lihat orang sholat, hukum dasarnya sholat wajib itu berdiri apa duduk? Berdiri. Tapi kalau dia tidak bisa berdiri, apa yang dia lakukan? Duduk. Kalau dia tidak bisa duduk, apa yang dia lakukan? Berbaring. Kalau seandainya dia tidak bisa menggerakkan apapun kecuali matanya, dia sholat dengan isya. Dikasih kemudahan oleh Allah. Sekarang antum lihat. Wudu itu harus dengan air. Kalau tidak ada air, pakai apa? Tayamum. Ya kalau dia sakit gak boleh terkena air, cukup baginya tayamum. Lihat puasa. Puasa
wajib. Tapi ketika dia ada uzur seperti sakit, maka dia boleh membatalkan puasa, dia ganti di hari yang lain. Ya bahkan orang musafir ada rukhsah, keringanan. Maka di antara hukum bagi orang musafir, apabila dia safar, dia boleh mengqasar sholat. Dan kalau dia sulit untuk sholat tepat waktu, dibolehkan jamak, menggabungkan antara dua sholat. Dan seterusnya dari kemudahan-kemudahan Islam. Ya, maka menunjukkan kalau agama Islam ini tidak sulit. Yang membuat sulit agama Islam kebodohan manusia. Manusia karena kebodohannya akhirnya menjadikan agama ini sulit. Sedangkan kalau dia kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menemukan agama ini sangat mudah. Makanya ada 3 orang datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri-istri beliau tentang ibadah beliau. Setelah mereka mengetahui ka'annahum taqalluha. Mereka merasa kalau apa yang mereka kerjakan sedikit dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang satu pengen sholat malam tidak tidur. Yang kedua pengen berpuasa tiap hari. Dan yang ketiga nggak ingin menikah karena fokus ibadah. Akhirnya informasi tersebut sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antumul ladzina qultum kada wa kada. Kamu yang mengatakan ini dan itu. Kata mereka iya. Ya, artinya mereka alasannya, hujahnya, kalau antum ya Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya, masih semangat ibadah, sedangkan kita belum ada jaminan, kita harus lebih semangat. Maka kata Nabi SAW, amma wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum. Demi Allah aku orang yang paling takut di antara kalian dan paling bertakwa. Tapi aku usalli wa anam. Aku sholat dan tidur. Asum wa uftir. Aku puasa dan ada hari aku tidak puasa. Wa atazawwaju nisa. Dan aku menikahi perempuan. Maka kata Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, seseorang apabila meninggalkan suatu yang mubah dengan alasan tidak syar'i atau dengan mewajibkan dirinya tidak boleh melakukan hal-hal dan memakan hal-hal yang mubah tersebut, mazmum, tercela. Misalnya anggap daging, boleh apa enggak dalam Islam? Cuma dia melarang dirinya makan daging karena ingin bukan menjaga kesehatan, tapi karena ada sesuatu, ya prinsip dalam dirinya ingin meninggalkan perkara yang mubah tadi. Hal seperti ini mazmum, tercela. Kenapa? Karena Allah memberikan dia makanan yang mubah, dia melarang dirinya dari perbuatan yang mubah. Bisa difahami ya? Namanya Islam mudah, sahal. Ya. Allah menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian menyempurnakan bilangan, artinya puasa itu sampai terakhir 29 atau 30 hari sesuai dengan ruqyah. Ya, disempurnakan. Menyelesaikan puasa hingga hari akhir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Ini subhanallah, anjuran untuk banyak berzikir setelah ibadah. Apa fungsi zikir setelah ibadah? Antum selesai sholat, zikir apa enggak? Zikir. Ya. Apa fungsi zikir? Allah berfirman, setiap habis ibadah-ibadah yang besar kita disuruh zikir. Kata Allah dalam salat, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Apabila kalian selesai salat, maka zikirlah kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan setelah haji. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ.
Kalau kalian selesai melakukan manasik haji, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Setelah salat Jumat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. Dan berzikirlah kepada Allah. Kata Ibn Sa'di, subhanallah. Kata Ibn Sa'di rahimahullah, dalam risalahnya, beliau mengatakan karena zikir itu menyempurnakan kekurangan amalan. Itu fungsinya zikir. Makanya kenapa setelah salat kita disuruh astagfirullah. Sebenarnya selesai salat alhamdulillah nggak sepatutnya. Alhamdulillah kita salat. Tapi disuruh oleh Allah astagfirullah. Agar seorang hamba merasa kalau dia belum sempurna ibadah. Dengan itu dia meminta ampun atas segala kekurangan dan banyak berzikir untuk menyempurnakan kekurangan ibadahnya tadi. Ya makanya dianjurkan untuk banyak berzikir. Oleh karena itu di antara zikir setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, zikir apa? Takbir. Baru takbir mutlak. Takbir yang tidak terikat dengan waktu dari semenjak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal sampai sholat Id atau imam naik mimbar pada waktu sholat Id. Maka terus kita bertakbir kepada Allah agar menyempurnakan semua kekurangan amalan yang kita kerjakan dalam pelaksanaan bulan Ramadan. Di sini ada 3 fungsi zikir setelah ibadah. Yang pertama, zikir menyempurnakan kekurangan ibadah tersebut. Ya, zikir menyempurnakan kekurangan ibadah tersebut. Yang kedua, di antara fungsi zikir, mengingat bahwa kita dapat beribadah karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kepintaran kita. Tapi kita dapat beribadah karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang wajib dipuji siapa? Allah. Disanjung dan dipuji Allah karena dia memberikan kita hidayah bisa beribadah. Kemudian di antara fungsi zikir membantu untuk dapat istiqamah dan mengerjakan ibadah yang lain. Yang membantu untuk dapat istiqamah dan mengerjakan ibadah yang lain. Yang keempat, menjauhkan diri dari ujub riya dan sum'ah. Menjauhkan diri dari ujub riya dan sum'ah. Ya, jadi banyak zikir menjauhkan diri dari ujub riya dan sum'ah. Kata Nabi SAW, laula Allah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah kita tidak mendapatkan hidayah dan kita tidak puasa dan juga tidak sholat. Dan yang terakhir Allah berfirman wala'allakum tashkurun. Lihat subhanallah. Di awal ayat Allah berfirman la'allakum tattaqun. Di akhir ayat maksudnya setelah menjelaskan hukum puasa Allah berfirman la'allakum tashkurun. Disuruh bersyukur. Setelah kita beribadah disuruh bersyukur. Ya. Kenapa? Karena segala kemudahan dari ibadah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga isyarat kalau Allah tidak butuh kepada hamba. Artinya ibadah ini diperintahkan oleh Allah untuk kebaikan siapa? Kebaikan hamba, bukan kebaikan Allah. Allah tidak butuh kepada hambanya. Makanya habis ibadah disuruh dia tetap bersyukur kepada Allah. Karena Allah memberikan dia kesempatan ibadah yang wajib ini. Dan Allah tidak butuh kepada dia. Ya, sama sekali tidak butuh kepada dia. Kalau dia tidak ibadah, yang rugi dirinya. Kalau dia tidak memaksimalkan ibadah, kerugian ada pada dirinya. Kalau dia kufur, dia yang rugi. Makanya Allah berfirman dalam surat Zumar ayat 7, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian kufur maka Allah maha kaya tidak butuh kepada kalian. Namun Allah tidak ridha kepada hamba-hambanya perbuatan kufur. Dan apabila kalian bersyukur maka Allah ridha kepada kalian. Maka di sini ya ikhwah harus tahu
kita beribadah kepada Allah, kepada zat yang kalau kita ibadah tidak menambah kekayaan. Kalau kita kufur tidak mengurangi kekayaan Allah. Kita beribadah kepada zat yang kalau kita masuk neraka tidak merugikan Allah sama sekali. Dan kalau kita masuk surga tidak menambah apa yang ada di sisi Allah. Artinya kita beribadah kepada zat yang menamakan dirinya dengan Al-Ghani, yang maha kaya. Makanya kita mau masuk surga, kita tidak masuk surga, tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Makanya di sini seseorang itu jangan menantang Allah. Dan jangan bermain-main dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Karena dia beribadah kepada zat yang tidak merugikan dirinya apa yang kita perbuat. Salat kita, puasa kita tidak menambahkan apa yang ada di sisi Allah. Allah sudah kaya dengan sendirinya. Kalau seandainya Allah membinasakan semua hambanya, itu tidak zalim bagi Allah. Nah, makanya di sini seorang hamba, ya, dia perhatikan syariat Allah. Maka Allah melarang hamba-hambanya melewati batas-batasannya. Tilka hududullah fala ta'taduha. Ini batasan-batasan Allah, jangan kamu lampaui. Ya. Jangan kamu lampaui, ya. Dan kalau kita baik, ya, Allah ridha kepada kita, tapi dengan itu tetap tidak menambah kekayaan Allah sama sekali. Nah, kalau seorang hamba tahu dia beribadah kepada zat yang maha kaya, dia yang butuh kepada Allah, dia harus senantiasa menghinakan dirinya di hadapan Allah. Dan jangan dia sombong. Jangan dia membesarkan apa yang dia miliki. Karena pada hakikatnya dia tetap kecil, tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Apa artinya Maliki Yaumiddin? Raja di hari pembalasan. Padahal Allah raja tidak di dunia. Raja, Malik. Tapi kenapa Allah mengatakan Malik Yaumiddin, raja di hari kiamat? Karena di dunia ini manusia kadang sombong. Cuma nanti pada hari kiamat tidak ada yang menjadi raja kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Punya siapa kerajaan hari ini? Maka manusia mengatakan lillahil wahidil qahar. Hari ini tidak ada yang menjadi raja kecuali Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis qudsi, ya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alata ya ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul miryat idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang pertama dari kalian sampai terakhir, baik dari kalangan manusia dan jin, dari awal penciptaan sampai terakhir, qamu fi sa'idin wahid. Mereka berkumpul di satu tempat, fasa'aluni, mereka bertanya kepada mereka meminta kepadaku. Semua permintaan mereka bermacam-macam. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alata. Maka kata Allah, aku kasih satu persatu permintaan mereka. Yang ini minta ini, yang ini minta ini, semuanya dikasih oleh Allah. Maka kata Allah, mana qasa mimma indi. Itu tidak mengurangi apa yang aku miliki sama sekali. Illa kama yanqus al-mikhyat idza udkhilat bahr. Kecuali seperti berkurangnya jarum kalau dimasukin ke lautan. Ini laut, air laut yang luas, antum masukin jarum. Antum angkat. Berkurang nggak air laut itu? Nggak berkurang. Ya, cuman tetesan air dari jarum. Nggak mengurangi keluasan air laut. Maka artinya Allah memberikan semua permintaan hambanya tetap kaya. Nggak mengurangi kekayaan Allah. Ya, makanya kita beribadah tidak menambah kekayaan Allah dan kita bermaksiat tidak mengurangi kekayaan Allah.
kita masuk surga tidak merubah apa yang ada di sisi Allah dari kekayaan, kita masuk neraka tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah zat yang maha kaya. Dengan itu seorang hamba harus benar-benar tunduk, menghinakan dirinya di hadapan zat yang tidak peduli bagaimana keadaan dia, dan maha kaya, maksudnya maha kaya tidak mengurangi apa yang di sisi Allah, baik dia beribadah atau dia bermaksiat. Makanya lihat kata Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian yang bersyukur kepada Allah, bukan Allah yang bersyukur ya kepada kalian semata, tapi ibadah ini agar kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, dan di akhir coba dibaca ayat terakhir yang 184. 186 ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, lihat di sela-sela ayat puasa Allah menjelaskan tentang doa. Di sini menunjukkan orang yang berpuasa harus banyak berdoa. Karena orang yang berpuasa dikasih waktu mustajab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu tentang aku, apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Dan kedekatan Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab semua doa-doa hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Ayat ini menunjukkan yang pertama anjuran untuk berdoa. Yang kedua, kalau Allah mujib as-sa'ilin, menjawab doa-doa hambanya. Dan yang ketiga, kalau doa itu ibadah milik Allah, bukan milik selain Allah Azza wa Jalla. Makanya kata para ulama, ketika orang-orang para sahabat bertanya tentang hukum, Allah memakai kalimat kul. Seperti firman Allah, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa ana. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah kul. Kalau haid itu ada darah gangguan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan. Qul, katakanlah, hiya mawaqitu linnas wal hajj. Dia penentu waktu buat manusia dan haji. Dan seterusnya. Yas'alunaka 'anil ruh dan yang lain. Tapi lihat ketika doa, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, enggak pakai kalimat kul. Tapi langsung fa inni qarib. Kata para ulama, ini isyarat kalau doa enggak butuh Muhammad. Sedangkan yang tadi ahkam hukum. Hukum itu butuh Nabi Muhammad SAW sebagai perantara menjelaskan hukum dan syariat Allah. Tapi kalau doa itu bukan hak Muhammad. Doa itu hak siapa? Allah. Maka langsung inni qarib, aku dekat. Ya, seorang hamba harus langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ya, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Dan Allah marah apabila seorang hamba tidak meminta kepada Allah. Alam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Nah, kita cukupkan sampai di sini semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dan juga kita memohon kepada Allah hidayah dan taufik agar kita dimudahkan untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita dan merahmati kita. Dan juga Allah Ta'ala menyampaikan kita semua di bulan Ramadan dan diberi taufik hidayah bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal ibadah kita baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kita hudan muhtadin,
orang yang mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang lain, dan juga kita berlindung kepada Allah jangan sampai dijadikan dhalim mudillin, orang-orang yang sesat atau menyesatkan orang lain, dan juga kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni dosa kita, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, dan memaafkan semua kesalahan mereka, dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita semua sehat walafiat, dijaga dari semua hal-hal yang buruk, dan dijaga dari semua kesulitan, dan senantiasa diberikan kemudahan hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniai kepada kita semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, istri yang salehah, anak keturunan yang saleh dan juga salehah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diwafatkan di atas husnul khatimah dan diselamatkan dari su'ul khatimah, dan kita memohon kepada Allah agar kita semua dimasukkan ke surga Firdaus yang paling tinggi, dikumpulkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi nikmat dengan melihat wajahnya yang mulia, dan diselamatkan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kajian di bulan Ramadan setiap hari Sabtu ba'da asar di Masjid Asy-Syifa, dan setiap hari Ahad ba'da asar di Masjid Fatimah. Ya, kajian setiap di bulan Ramadan ya dipindah hari Sabtu ba'da asar di masjid ini, dan di Masjid Fatimah hari Sabtu hari Ahad ba'da asar. Nah, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.